Pernahkah suatu saat Anda membayangkan jika seandainya Anda pulang ke rumah, tiba-tiba dari kejauhan Anda melihat kerumunan orang-orang di sekitar rumah Anda? Ketika Anda berjalan semakin mendekat, hati Anda semakin berdebar-debar. Anda melihat bendera kuning di persimpangan arah rumah Anda. Hati Anda berdetak semakin cepat ketika melihat ada keranda mayat terletak di depan rumah Anda. Anda melihat ada banyak orang-orang bersedih dan menangis ketika Anda sampai ke rumah. Ketika Anda tiba di depan pintu rumah, maka betapa terkejutnya Anda. Anda melihat sesosok tubuh terbujur kaku tak berdaya. Ternyata yang terbujur kaku itu adalah ibumu. Ternyata ibumu telah meninggal dunia. Ia telah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Maka barulah Anda sadar dan teringat masa-masa lalu terhadap apa yang telah Anda perbuat terhadap ibu. Namun waktu tak dapat diulang kembali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Yang ada hanyalah penyesalan dan tangisan saja. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada ibu jika dia masih hidup. Sahabat, ibu telah mengandung kita dalam keadaan susah bertambah susah di setiap hari kehamilannya. Ketika mengandung kita, kemanapun dia pergi, kita selalu dibawanya tanpa rasa sedih, menyesal, ataupun malu. Ketika kita dilahirkannya, dia mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati dengan rasa sakit yang amat sangat. Ia memasangkan kelambu ketika kita tidur agar tak satu pun nyamuk menggigit kita. Ia selalu sabar menyuapi kita karena kita belum bisa makan sendiri, dan kadang makanan itu kita buang dan muntahkan lagi karena tidak menyukainya. Ia membersihkan kotoran yang menempel di badan kita dan memandikan kita dengan sabun yang wangi. Di tengah malam, saat ia harusnya beristirahat, ia dengan ikhlasnya bangun dari tidurnya untuk mengganti popok kita yang basah, supaya kita bisa tidur dengan nyaman kembali. Ketika kita mulai bisa merangkak dan berjalan, hati ibu semakin bertambah bahagia karena anaknya sudah bisa berjalan. Ketika mulai bisa berbicara, kebahagiaan ibu semakin bertambah. Ia berpikir ternyata anaknya tidak bisu. Ketika pertama kali masuk sekolah, ibu memiliki harapan yang besar kepada kita suatu saat nanti. Ketika kita lulus sekolah dan diwisuda, ia merasa segenap jerih payah dan keringatnya telah hampir membuahkan hasil, walaupun ijazah kita belum tentu membuahkan hasil. Ketika kita memperoleh pekerjaan, alangkah bahagianya ia. Bahkan ia mengadakan syukuran karena merasa anaknya telah sukses. Ketika kita menikah, pikirannya bahagia bercampur sedih. Di satu sisi bahagia anaknya telah mendapat jodoh. Di sisi lain ia sedih karena anaknya akan berpisah dengannya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Wahai sahabat, itulah pengorbanan ibu kita. Tiada kenal lelah, waktu, harta, tenaga, bahkan nyawa. Sama juga dengan ayahmu. Ia telah bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Ia tidak memandang pekerjaan apapun itu. Yang penting halal dan bisa dibawa pulang ke rumah untuk dinikmati bersama keluarga kecilnya. Ada yang ayahnya pedagang. Ia mungkin rela menahan rasa malu di mukanya demi mendapat uang. Meskipun teman-teman anaknya melihatnya berjualan di pasar, ia tidak malu demi yang halal. Jika ia seorang kuli bangunan, ia rela berpanas-panas di terik matahari yang sangat menyengat, membakar kulit supaya mendapat upah yang halal. Jika ia seorang petani, ia rela memeras tenaganya, mencangkul, menjaga dan memelihara tanaman agar dapat menghasilkan panen yang baik lagi bersih. Itu semua ia lakukan agar bisa memberi uang jajan kepada kita, agar bisa membayarkan uang sekolah kita. Ia pantang menunggak bayaran sekolah anaknya meskipun penghasilannya pas-pasan. Ia juga bekerja agar suatu saat jika kita sakit,
Ia dapat membeli obat sehingga tubuh kita menjadi sehat kembali. Itulah pengorbanan ayah. Maka teman-teman sekalian, sudah sejauh mana kita telah berbuat baik kepada mereka? Apakah justru ucapan kasar yang keluar dari lisan kita kepada mereka? Apakah kita pernah merasa dibuat tidak adil dengan uang yang diberikannya kepada kita dan saudara-saudara kita? Apakah ada di antara kita yang malu punya ayah dan ibu seperti mereka? Teman-teman sekalian, marilah kita meminta maaf kepada mereka. Marilah kita bersimpuh di kakinya. Maafkanlah kekurangan-kekurangan dan kesalahannya, karena Allah sangat sayang kepada kita yang memaafkan orang tuanya. Jika ia telah meninggal dunia, marilah kita doakan mereka. Kita doakan setiap selesai di waktu-waktu sholat kita. Kita bayarkan hutang-hutangnya. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita.